salin. Seluruh nasabah Wana Harta yang berjumlah 29.000. Yang pertama, Kemenko Polhukam bantu kami mendapatkan hak-hak para nasabah Wana Harta. Setuju teman-teman? Yang kedua, tangkap dan adili DPO Evalia Preseska, Manfred Petroska dan anaknya Reza Harta, Fadil Petroska, serta Yanis sebagai dirut dan Daniel Halim sebagai direktur keuangan dalam kasus Wana Harta. Setuju tidak teman-teman? Yang ketiga, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia harus turun mengusut pelanggaran HAM dalam kasus Wana Harta, di mana banyak para nasabah Wana Harta yang sudah menjadi korban bahkan meninggal dunia. Betul tidak teman-teman? Bahkan kemarin tanggal 19 Desember 2023, sahabat kita yang bernama Doni telah meregang nyawa selesai usai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Betul tidak teman-teman? Ini tidak boleh dibiarkan teman-teman, karena hal ini akan selalu terulang dan terulang terus. Dan itu kita saat ini menuntut untuk yang keempat, otoritas jasa keuangan harus mendesak pihak Wana Harta mengembalikan dana nasabah atau pecat bagi Prasetyono dan kawan-kawan. Demikian tuntutan dari para nasabah. Bahkan pelaku utama suami istri yang bernama Evalia Petroska dan Manfred Petroska beserta anaknya Reza Anta Fadil Petroska hidup tenang di Beverly Hills, Amerika, bahkan mempunyai usaha di negeri Palansam. Betul tidak teman-teman? Hukum di Indonesia yang mana yang harus dipercaya teman-teman? Apakah ini harus dibiarkan terus-menerus, di mana para pelaku kejahatan bisa hidup tenang, bisa hidup enak? Betul tidak teman-teman? Sementara rakyat kecil hanya disuguhi oleh janji-janji manis, janji-janji palsu, hingga sampai teman-teman sahabat kita banyak yang meregang nyawa hanya karena ingin mencari keadilan. Seluruh nasabah Wana Harta, kami ada perwakilan ya, bahkan ada yang dari Surabaya juga, dari Jawa Tengah, dan juga dari Malang, dan juga ada dari Batam, ya, dari beberapa wilayah Indonesia datang kemari mewakili untuk kami mau menyuarakan di mana hak asasi manusia kami telah terinjak-injak bahkan mati, di mana kami sedang memperjuangkan hak kami sudah hampir 4 tahun dari tahun 2020, di mana uang kami itu bukan lagi bicara gagal bayar, tapi uang premi kami ini dirampas dan dirampok ya oleh pihak Wana Harta. Kenapa? Karena uang premi kami itu sekitar 15,9 triliun. Ya, 15,9 triliun sudah tidak ada di uang kas Wana Harta. Artinya benar-benar sudah tidak ada. Artinya ini ada suatu pekerjaan perampasan, perampokan secara sistematis ya dari tahun 2020. Kenapa? Saat ini juga sudah dibuktikan dengan adanya NSL
neraca yang dilakukan oleh tim likuidasi bahwa emang uang kasnya itu sudah tidak ada. Hanya ada uang jaminan yang di OJK. Nah, ini pun menjadi pertanyaan. Kenapa? Karena peraturan OJK menyatakan pada tanggal 14 Desember kita ada audiensi, teman-teman kami ke OJK, mereka menyatakan kalau uang ini mau keluar harus ada uang pengganti dari pihak owner. Artinya kalau pihak owner tidak mengganti, uangnya tidak bisa keluar. Nah, artinya makin nasib kami semakin rumit dan semakin bermasalah. Kenapa? Karena ya artinya kami tidak akan kebagian apa-apa. Nah, ini kami mau mengaspirasikan suara kami, di mana hak asasi kami sebagai masyarakat dan rakyat Indonesia. Ya, ini berbicara hak asasi. Kenapa? Bahkan perjuangan kami sampai sahabat kami tanggal 19 Desember 2023 itu meninggal, ya, terenggut nyawanya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kenapa? Karena beliau memperjuangkan hak teman-teman di sini, ya, di mana kami mengalami hal tekanan yang begitu luar biasa sehingga kami ya mengganggu kesehatan kami, mental kami, sehingga yaitu pemerintah khususnya Pak Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, ya, dan Menko Polhukam Mahfud MD, ya, tolonglah, ya, jangan cuma ngomong tapi bertindak. Ya, masa selama 4 tahun ini tidak ada tindakan, ya? Apakah tunggu kami semua pada mati dulu baru bertindak? Artinya gimana empati pemerintah, gimana empati Presiden, Wapres, ya kan, dan Menko Polhukam melihat masyarakatnya yang seperti ini. Ya, artinya kan dia harus memperhatikan gimana supaya nasib kami, ya kan, masalah kami ini bisa diselesaikan dengan cepat. Bukan hanya di ngomong tunda sampai 4 tahun tidak ada hasilnya. Ya, ini kami sedang menyuarakan teman-teman kami ini mewakili dari Sabang sampai Merauke, bahkan bukan cuma hanya di dalam negeri, ada juga yang di luar negeri. Ya, kami menyuarakan suara mereka supaya keadilan ini, ya, hak kami ini bisa dipenuhi, dikembalikan yang sudah mati ini. Gitu. Kami mohon kepada pihak pemerintah supaya memperhatikan masalah kami dengan benar-benar, tidak banyak dengan ngomong-ngomong doang. Jadi itu yang kami mau sampaikan, bahwa jangan sampai kami keburu semuanya masuk ke liang kubur, ya, dan tidak dapat apa-apa. Nah, itu yang kami perjuangkan saat ini, kami suarakan supaya pemerintah bisa mendengarkan apa yang menjadi suara hati kami. Tragedi meninggalnya si Pak Didi di Pengadilan Jakarta Pusat. Hari ini adalah kami sangat kecewa dengan perlakuan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kenapa? Dengan ada orang yang sudah terkapar, ya, di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, akan tetapi dibiarkan begitu saja. Tidak ada dari pihak pengadilan yang memberikan atensi atau pertolongan atau memberikan ambulan dan sebagainya. Akhirnya para korban tidak dapat tertolong sampai di rumah sakit dinyatakan meninggal. Dan kami sudah melakukan membuat laporan polisi di Polres Jakarta Pusat, dan sudah ada pemanggilan klarifikasi. Tujuannya mau datang ke OJK, ini meminta agar OJK itu betul-betul menindak secara hukum. Karena selama ini OJK kita lihat tidak mau melakukan penindakan hukum untuk masalah kasus Wanarta. Walaupun OJK itu dia semestinya memiliki kekuatan otoritas untuk melakukan penindakan hukum secara pidana, bukan perdata saja. Untuk secara pidana, jika mereka melakukan itu tindakan, itu pun sesuai dengan undang-undang yang baru, undang-undang PPSK. Jika mereka melakukan itu, maka kita sangat terbantu, dan itu bisa memulangkan saat ini yang red notice yang buronan itu, Manfred dan Evelyn Pilterska itu. Jika mereka tidak melakukan itu, kita di sini nasabah mau apa? Menunggu saja, sedangkan uangnya kan diduga ya dilarikan oleh mereka semuanya. Nah, makanya kita mendesak supaya OJK melakukan kekuatan seperti itu, menindak secara hukum. Selain itu kita juga meminta itu kepada OJK supaya OJK itu juga mau untuk yang 15T ini yang dilarikan, mereka kan bisa juga melakukan ke PPATK untuk mengaudit kemana uangnya itu gitu.
bisa ditelusuri juga. Itu kan ada tindakan pencucian uang. Semua kekuatannya OJK semestinya punya. Makanya kita mau mendesak mereka seperti itu. Tapi fokusnya supaya dia betul-betul mau bertindak. Karena selama ini mereka tidak mau bertindak. Pada Pak Mahfud, itu kepada Menko Polhukam, kita kan juga mau ke sana juga. Ya, kita harapkan supaya dia mau betul-betul memperhatikan, bukan hanya kasus-kasus lain. Dia kan sudah berjanji juga untuk kasus-kasus hukum dia akan menindak. Saya percaya Pak Mahfud MD itu sebagai yang pendekar hukum ya, kita pandang juga. Ya mudah-mudahan akan datang dia juga mau melakukan. Jadi bukan hanya membantu untuk suatu korban misalnya seperti Indosuria, tapi untuk Puan Maharani juga kan mereka mau bertindak juga, memperhatikan juga gitu. Kita ada berjuang bertahun-tahun tanpa ada hasil ya, dan khususnya pada hari ini kita serentak sebetulnya kita mengunjungi 2 tempat atau 3 tempat sebetulnya. Jadi satu pihak tadi pagi kami semua sudah datang ke Komnas HAM untuk melaporkan. Ya sayang sekali terjadi miskomunikasi sehingga Komnas HAM waktu di pagi ini belum bisa menyediakan waktu untuk kami semua untuk audiensi. Tapi setelah kita komunikasi tadi bahwa mereka para komisioner Komnas HAM akan menyiapkan waktu untuk kami pada Rabu yang akan datang sekitar jam 10 pagi. Maka kami akan kembali lagi menyampaikan aspirasi kami para korban kepada komisioner Komnas HAM supaya komisi yang sangat berkualitas ini yang memang mengurusi hak asasi manusia bisa turut prihatin membantu kami semua para korban ya yang sudah berkorban lebih dari 3 tahun ya, di mana korban itu banyak sekali dari mereka yang lansia yang meninggal dunia sampai kepada terakhir ini sampai ada para pencari keadilan sampai meninggal di gedung Pengadilan Negeri Pusat tanggal 19 Desember yang lalu. Ini sungguh tragis dan kami ingin menyampaikan hal ini kepada Komnas HAM secara langsung supaya beliau-beliau yang sangat care, mempunyai tanggung jawab bisa membantu kami memperjuangkan hak-hak kami secara adil kepada mereka yang telah merusak, mengganggu, menipu dan melarikan uang kami dan sembunyi di Amerika Serikat.